Berita baru saja dibanjiri oleh headline yang menggemparkan. Pada hari Jumat ini, Israel kembali siaga. Hizbullah menyerang wilayah utara Israel. Dan pertahanan udara diaktifkan di Teheran. Dan Donald Trump memperkeras sikap terhadap Garda Revolusi Islam di Selat Hormuz, memerintahkan untuk menembak mati. Pada hari Jumat, 24 April 2026, Timur Tengah memasuki hari lain penuh ketegangan dengan satu titik utama, yaitu yang disebut gencatan senjata. Gencatan senjata itu hanya ada di atas kertas. Di lapangan, api masih terus menyala di bawah abu. Yang terlihat sekarang adalah krisis yang menyebar di 3 front. Israel ditekan oleh Hizbullah di Lebanon, Iran dalam keadaan siaga di ibu kotanya sendiri, dan Amerika Serikat memperketat pengepungan maritim terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Teheran. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik, sesuai standar kredibilitas. Milson Alves. Situasi ini semakin menguat setelah Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon selama 3 minggu lagi. Langkah ini seharusnya membuka ruang untuk negosiasi dan mengurangi tekanan di perbatasan. Namun, hampir pada saat yang sama, Hizbullah kembali meluncurkan roket ke utara Israel dengan alasan sebagai respons terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. Informasi ini muncul dalam laporan terbaru yang menunjukkan bahwa gencatan senjata telah diperpanjang, namun tetap rapuh dengan bentrokan di selatan Lebanon dan serangan terhadap wilayah Israel. Hal yang paling sensitif adalah bahwa Hizbullah tidak bertindak sendirian di kancah regional. Kelompok ini didukung secara politik dan militer oleh rezim Iran. Dan hubungan ini membuat setiap roket yang diluncurkan dari Lebanon menjadi bagian dari tekanan yang lebih besar terhadap Israel dan Amerika Serikat. Gencatan senjata dalam konteks ini bukan berarti perdamaian, melainkan menjadi jeda yang tidak stabil yang digunakan oleh masing-masing pihak untuk mengukur kekuatan, menguji batas, dan membeli waktu. Disitulah letak benturannya. Sementara Washington berbicara tentang negosiasi, Teheran dan sekutunya terus menempatkan kawasan di bawah ancaman terus-menerus. Di utara Israel, sirene dan sistem pertahanan kembali diaktifkan setelah terjadi tembakan baru yang dikaitkan dengan Hizbullah. Kelompok tersebut menyatakan telah meluncurkan roket sebagai respons terhadap serangan Israel di selatan Lebanon. Namun pembacaannya berbeda. Hizbullah diduga mencoba menggunakan gencatan senjata sebagai tameng, menyerang ketika bisa dan menuduh ketika mendapat balasan. Dinamika ini memperjelas bahwa perbatasan antara Israel dan Lebanon tetap eksplosif, meskipun diplomasi berusaha menjual citra bahwa situasi terkendali. Pada saat yang sama, di Iran, malam Kamis 23 April, muncul laporan bahwa pertahanan udara di Teheran diaktifkan. Dan kantor berita Iran, MER, melaporkan bahwa sistem pertahanan terdengar beroperasi, menghadapi target yang dianggap sebagai musuh di berbagai wilayah ibu kota. Laporan lain menyebutkan adanya drone kecil dan tembakan pertahanan di bagian barat kota. Israel membantah sedang melakukan serangan pada saat itu, tetapi fakta utamanya tetap ada. Ibu kota Iran berada dalam keadaan siaga, dan ini menunjukkan rezim yang guguk, penuh kecurigaan, serta tertekan dari dalam maupun luar. Detail ini sangat berarti. Teheran adalah pusat politik rezim. Ketika pertahanan udara diaktifkan di ibu kota, meskipun Iran nanti mencoba menganggapnya sebagai uji coba atau respons terhadap drone kecil, pesan yang tersisa adalah kerentanan. Garda Revolusi Islam yang selama bertahun-tahun mencoba menjual citra kekuatan mutlak, sekarang harus berurusan dengan drone misterius. Pemadaman listrik yang dilaporkan, ketegangan internal, dan ketakutan akan serangan baru. Ini bukan hanya masalah militer, tapi juga masalah psikologis bagi rezim. Inilah titik yang mengubah bobot krisis. Hormuz bukan sekedar jalur biasa, ini adalah arteri energi dunia. Ketika Iran mengancam kapal, memasang ranjau, atau menggunakan kapal kecil untuk menekan lalu lintas, dia tidak hanya mengancam Israel atau Amerika Serikat, dia juga mengancam perdagangan, pasokan, asuransi maritim, harga energi, dan stabilitas berbagai negara secara bersamaan. Karena itu, respons Trump sangat tegas. Perintahnya tidak berubah. Rakyat Iran menargetkan mesin penindasan Garda Revolusi Islam, dan justru karena itulah ketegangan semakin meningkat. Iran mencoba merespons dengan memberikan tekanan di Selat Hormuz,
menyita kapal-kapal kargo, dan mendukung kelompok-kelompok bersenjata. Amerika Serikat merespons dengan blokade, inspeksi, penyitaan, dan perintah militer langsung. Israel pada gilirannya menempatkan pasukannya dalam siaga dan memperingatkan bahwa mereka dapat kembali menyerang Iran jika mendapat lampu hijau dari Washington. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa Israel siap untuk memulai kembali perang melawan Iran. Bahwa pasukan pertahanan Israel siap untuk bertahan dan menyerang, dan bahwa target-target sudah ditandai. Pernyataan dari Katz ini merupakan titik balik. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Israel tidak melihat gencatan senjata sebagai akhir dari konflik, melainkan sebagai jeda sementara. Dan dalam jeda ini, target-target diduga sedang dipelajari, pertahanan diperkuat, dan kemampuan serangan dipertahankan untuk pemerintah Israel. Selama rejim Iran terus mendukung Hizbullah, mengancam jalur laut, dan mempertahankan struktur militer yang aktif, perang bisa kembali pecah kapan saja. Di pihak Amerika, Trump mencoba menggabungkan tekanan militer dan negosiasi. Dia mengatakan tidak terburu-buru untuk membuat kesepakatan buruk dengan Iran. Sikap ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu memaksa Teheran untuk memilih antara menyerah pada poin-poin utama atau menghadapi tekanan yang lebih keras. Masalah bagi rezim Iran adalah ruang geraknya semakin kecil. Jika menerima untuk bernegosiasi, mereka akan terlihat lemah di mata pendukungnya yang lebih radikal. Jika menolak bernegosiasi, risiko serangan baru dan isolasi ekonomi yang lebih besar akan meningkat. Di Lebanon, Hizbullah berusaha mempertahankan narasi perlawanan mereka. Tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Setiap serangan terhadap Israel membuka peluang bagi respon yang lebih keras dan membuat semakin sulit untuk mempertahankan gencatan senjata. Kelompok tersebut mengandalkan tekanan, tetapi juga membuat Lebanon menanggung harga yang mahal. Rakyat Lebanon menanggung akibat dari sebuah struktur bersenjata yang lebih mengutamakan kepentingan Teheran daripada kebutuhan Lebanon sendiri. Di Israel, situasinya adalah kewaspadaan terus-menerus. Wilayah utara hidup di bawah ancaman roket, drone, dan serangan yang datang dari seberang perbatasan. Bahkan ketika pencegatan berhasil mencegah korban jiwa, dampaknya tetap mendalam. Sekolah-sekolah ditutup, keluarga-keluarga berlari ke tempat perlindungan, kota-kota menghentikan rutinitas, dan pasukan keamanan tetap siaga penuh. Perang modern tidak hanya terjadi ketika sebuah misil mengenai Pargeb, tetapi juga terjadi ketika jutaan orang dipaksa hidup di bawah sirene, ketidakpastian, dan ketakutan yang diperhitungkan. Bagi rezim Iran, situasinya berbahaya, karena krisis telah menyebar secara bertahap di laut. Ada blokade dan pengawasan. Di Lebanon, Hizbullah berisiko memicu respon Israel yang lebih besar. Di Teheran, pertahanan udara telah diaktifkan. Dalam diplomasi, Trump tidak terburu-buru. Dan di bidang militer, Israel mengatakan bahwa target mereka sudah ditandai. Ini adalah beban berat bagi rezim yang berusaha tampak bersatu, tetapi menghadapi tekanan terus-menerus. Pada akhirnya, hari Jumat ini menunjukkan Timur Tengah yang terjebak dan semua orang dalam keadaan siaga. Iran mencoba mengintimidasi di laut dan mendukung sekutu teroris bersenjata. Amerika Serikat memperketat pengepungan dengan perintah langsung untuk menembak mati. Gencatan senjata yang seharusnya menenangkan wilayah tersebut. Namun, itu semakin terlihat seperti jeda tegang sebelum keputusan berikutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel, dan di akhir nanti, cek komentar supaya kamu bisa lebih terlibat dengan komunitas. Milson Alves.